Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para kader HMI di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Nah, di sini kita sedang berada di kantor Bang Amit Al-Humami sebagai Direktur Pendidikan dan Agama di Bappenas Republik Indonesia. Nah, terima kasih banyak Bang sudah Oke, sama-sama. dijamu di kantor Abang. Bicara soal pendidikan, kali ini kita akan membahas dua tema besar. Pertama, kalau pendidikan dari hulunya menurut saya itu adalah pendidikan karakter yang dibina dari dari buayan sampai umur 5 atau mungkin sampai dewasa, dan masuk itu akan kita bahas tentang pendidikan interindisipliner. Nah, bagaimana ini tanggapan Bang Amis tentang pendidikan karakter dan pendidikan interindisipliner? Apakah di rancangan ke depan memasukkan itu? Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, ini tema yang menarik dan juga isu penting gitu, tentang pendidikan karakter itu. Dan saya kira ini menjadi perhatian, concern dan juga selalu mengemuka dalam berbagai perbincangan di kalangan ahli-ahli pendidikan, para praktisi pendidikan dan juga masyarakat secara keseluruhan itu. Karena pendidikan karakter itu akan menentukan dan sekaligus sebagai fondasi bagi upaya kita untuk membangun satu insan yang punya kepribadian bagus itu, kepribadian kuat, dan upaya kita untuk sekaligus mewujudkan apa yang kalau dalam terminologi Islam itu disebut sebagai insan kamil itu. Dan itu sangat relevan juga dengan ide dasar HMI untuk dalam proses perkaderan ya, untuk mewujudkan insan terpilihnya insan akademis itu yang pencipta pengabdi gitu, dan merujuk pada nilai-nilai Islam itu yang juga punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab publik untuk juga mewujudkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa gitu. Nah, pendidikan karakter itu memang tidak bisa dilepaskan atau menjadi tanggung jawab satu institusi tunggal, apakah sekolah, apakah keluarga, apakah masyarakat. Tapi dia harus diselenggarakan, harus dilaksanakan secara terintegrasi dan juga kontinum gitu. Jadi dia harus masuk pada sistem secara berlapis dan bertingkat. Jadi pendidikan karakter tentu mula-mula harus dilaksanakan di tingkat keluarga sebagai satu unit sosial terkecil gitu. Dan pendidikan keluarga menjadi sangat sentral, penting, dan juga dia justru menjadi awal mula, menjadi permulaan bagi upaya kita untuk bisa menanamkan satu nilai-nilai mulia itu, nilai-nilai luhur yang akan berkontribusi terhadap penguatan karakter setiap anak itu, setiap insan. Karena itu bermula dari penguatan keluarga, bermula dari pendidikan keluarga. Pendidikan karakter itu akan punya pengaruh besar terhadap kelanjutan dan kelangsungan tumbuh kembang anak ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh, yang sudah punya nilai-nilai mulia itu sudah tertanamkan sejak awal gitu. Nah, dalam konteks sistem berlapis dan juga bertingkat itu dimulai dari keluarga, kemudian di sekolah gitu. Nah, di keluarga sendiri itu justru paling letak pentingnya itu karena itu periode kritikal
Jadi periode emas kita sebut sebagai golden age gitu. Jadi pendidikan karakter dimulai sejak usia dini dan di keluarga. Jadi institusi keluarga betul-betul yang paling bertanggung jawab di umur-umur paling awal yang kita sebut sebagai usia dini itu. Karena itu akan menentukan di masa depannya ketika anak ini memasuki usia sekolah. Jadi sistem berlapis setelah di keluarga kemudian masuk ke sistem persekolahan. Ketika anak itu mulai siap memasuki formal schooling gitu. Dan sistem persekolahan itu juga bagian yang terintegrasi, jadi sistem yang berkelanjutan dari sistem pendidikan karakter di keluarga. Karena itu di dalam pendidikan karakter di sekolah itu juga harus meneruskan apa yang sudah dilakukan di keluarga itu. Dan di sekolah pendidikan karakter itu tidak bisa juga dalam bentuk mata pelajaran tersendiri itu. Jadi kita tidak bisa menyusun, tidak ada kurikulum yang di situ secara khusus ada subjek, ada mata pelajaran yang memuat tentang pendidikan karakter, karena dia juga pendidikan karakter itu harus melekat pada proses pembelajaran secara keseluruhan. Jadi ya bisa melalui pendidikan agama, bisa melalui pendidikan kewargaan, atau bahkan juga bisa melalui mata pelajaran apakah sains, apakah matematik gitu. Karena pendidikan karakter itu kan soal nilai gitu. Dan nilai itu bisa dibentuk oleh pelajaran apa saja yang dimungkinkan bagi setiap anak itu untuk bisa melakukan proses internalisasi, dan itu bisa didapat melalui apakah pelajaran agama, apakah pelajaran kewargaan, apakah biologi misalnya, apakah juga kimia, atau juga fisika atau matematika. Karena misalnya matematika itu kan dia mengajarkan tentang formula, tentang rumus-rumus, tentang perhitungan. Tapi di situ mengasah logik. Jadi ketaatan dalam mengikuti rumus-rumus, dalam menerapkan rumus-rumus, formula-formula, itu kan juga bagian dari dari penanaman nilai. Orang itu harus konsisten, harus tekun, harus sungguh-sungguh, harus mengecek cermat gitu. Keteraturan. Kan di dalam formula matematika itu kan juga ada soal keteraturan juga kan. Dan itu soal nilai juga. Misalnya dalam fisika atau dalam kimia ketika membuat eksperimentasi gitu, itu juga kan ada proses pengujian. Jadi di situ soal kegigihan, karena pengujian dalam fisika atau misalnya dalam kimia itu butuh kesabaran misalnya, butuh ketelatenan dan juga kecermatan juga. Itu semuanya adalah juga nilai itu. Dan juga yang terpenting itu soal penghargaan terhadap apa yang sudah dimulai. Jadi untuk mencapai hasil yang bagus, hasil yang baik, hasil yang pencapaian puncak itu kan dimulai dari tahapan paling awal. Dan seseorang tidak akan bisa mencapai puncak, tidak akan bisa meraih hasil yang optimal tanpa usaha kecil. Nah, dari usaha yang kecil itu dan dari mulai proses uji coba, pengujian, ada salah, diulang lagi, pengujian lagi sampai ketemu, kemudian proses eksperimentasi itu mendapatkan hasil yang betul-betul sahih. Nah, menghargai atas usaha yang tahapan yang paling kecil itu kan juga bagian dari nilai itu. Itu menentukan karakter, menentukan kepribadian, menentukan tentang bagaimana keuletan itu bisa dibangun dengan cara usaha yang sungguh-sungguh yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, setelah dari sistem persekolahan juga masuk ke sistem yang ketiga, lapis yang ketiga, sistem sosial. Jadi lingkungan masyarakat tentu saja. Dan ini lingkungan masyarakat ya kita sebagai manusia, sebagai makhluk individual dan makhluk sosial itu kan dia harus hidup, dia tidak bisa hidup di ruang yang vakum, dia harus berinteraksi
di dalam satu sistem kemasyarakatan yang di situ melibatkan banyak orang, banyak manusia-manusia lain yang kemudian menjalin satu relasi, dan di situ juga akan menentukan karena setiap orang punya nilai-nilai bawaan sendiri yang dipelajari dari keluarga yang berbeda, dari sistem persekolahan yang berbeda juga, yang itu akan membentuk karakter, membentuk kepribadian yang juga bisa berbeda-beda kan. Orang kemudian harus saling belajar, harus saling memahami, harus juga saling menumbuhkan simpati dan empati dalam proses interaksi. Itu karakter, itu nilai, itu kepribadian yang dibentuk hanya sangat mungkin bila orang itu berinteraksi secara intensif orang per orang sebagai warga masyarakat itu dalam sistem sosial yang berlaku itu. Nah, itu juga akan menentukan kualitas individual yang tercermin pada kematangan kepribadian, dan itu dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya nilai dan merujuk pada apa itu. Apakah ya kita sebagai orang Islam tentu pada rujukan ajaran-ajaran Islam yang akan membentuk tatanan nilai yang kita internalisasi di dalam kepribadian kita. Jadi pendidikan karakter dia berlapis, bertingkat, yang satu sama lain itu saling mempengaruhi dan saling terhubung, yang tidak bisa dilepaskan dari sistem keluarga, unit terkecil. Jadi pendidikan karakter melalui keluarga, pendidikan karakter melalui sekolah, dan pendidikan karakter melalui kehidupan di masyarakat. Ya, itu. Berarti kalau bisa kita ambil atau tarik kesimpulan tadi kan, pendidikan karakter itu kan Bang apa ya? Awal kunci atau pusatnya itu kan pertama di keluarga. Betul. Dan apa ya? Mendidiknya itu sejak golden age. Ya. Ya, sama seperti kita ketahui, kalau kita golden age itu kan kalau dalam Islam itu anak bayi harus wajib disusui sampai umur 2 tahun Bang ya? Iya, iya. Nah, itu dia. Nah, untuk itu berarti peran keluarga ini sangat penting. Nah, semenjak sekolah formal itu bagaimana Bang? Sekarang kebanyakan kalau sekarang kalau saat ini ya saya melihatnya itu udah deh, anak saya ini sudah saya titipkan di sekolah, jadi saya keluarganya sudah sibuk bekerja. Itu pembagian porsinya gimana Bang? Ya, jadi tadi memang kita membahas tentang betapa peran sentral keluarga itu dalam proses penanaman nilai dan juga penguatan karakter setiap anak. Dan kalau di Islam mengapa diwajibkan anak itu harus menyusui kepada ibu selama 2 tahun, itu karena ini bukan saja soal alasan biologis, tapi juga ada alasan psikologis dan juga ada alasan religiositas itu ya. Jadi psychological bond gitu. Jadi ikatan psikologis itu akan sangat kuat kepada antara anak dan ibu itu. Dan itu sekaligus juga menegaskan tentang betapa bahwa ikatan darah itu terbentuk melalui tumbuh kembang anak yang asupan gizinya melalui air susu ibu itu, jika periode 2 tahun itu diambil penuh, itu sekaligus juga untuk menentukan tumbuh kembang anak baik secara psikis gitu, secara biologis, fisiknya juga, dan ini kecerdasan intelektualnya, inteligensia, jadi cognitive skills. Studi-studi ilmiah, jadi scientific research itu, jadi menunjukkan bahwa optimal tumbuh kembang otak secara optimal itu sangat ditentukan oleh kualitas gizi. Dan tidak ada yang meragukan, semuanya mengakui, karena ini secara empirik dan secara saintifik itu terbuktikan bahwa ASI itu tidak tergantikan oleh apapun itu.
Dan kalau periode emas sekurang-kurangnya 2 tahun itu bisa dijalani, ini sekaligus juga untuk ini mengantisipasi itu apa, kita kan sedang menghadapi soal isu stunting segala macam, anak gagal tumbuh berkembang itu juga karena asupan gizinya yang tidak bagus salah satunya, dan itu juga dipengaruhi oleh psikologi dan juga fisiknya ibu gitu. Nah kemudian tanggung jawab itu memang tetap ada di keluarga, tentu saja di orang tua, karena dia yang diberi amanah untuk mengasuh anak itu, dan anak punya hak dari sisi pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan juga ya pemberian pendidikan dan kesehatan, penjaminan itu. Dan karena itu ketika memasuki periode formal schooling, maka sebagai orang tua, ya ayah atau ibu bertanggung jawab sepenuhnya untuk memfasilitasi supaya bisa pergi ke sistem persekolahan, supaya menempuh pendidikan yang terbaik. Dan pendidikan di situ juga kemudian sekolah itu berapa? Kan hanya 6 jam saja kan, 4 atau 6 jam saja itu. Kalau diperpanjang ya mungkin 6 jam gitu. Dan itu tanggung jawabnya tanggung jawab temporer saja, karena alasan sosial mengapa kemudian orang itu harus bersekolah, dan tanggung jawabnya diambil oleh sekolah untuk memberikan pendidikan itu. Tapi itu pendidikan formalnya. Sementara pendidikan sepanjang hayatnya ya harus orang tua yang mengambil tanggung jawab, selain tetap membimbing dan mendampingi anak untuk supaya menempuh pendidikan yang terbaik yang dipunya, yang bisa diberikan itu. Nah tanggung jawab itu tidak bisa dialihkan itu kepada sekolah, tetap saja kepada orang tua. Dan orang tua yang punya kewajiban untuk supaya bagaimana terus memberi perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan juga kesehatan bagi anak itu, supaya ya tadi kalau kita bicara tentang tahapan-tahapan psikologi tumbuh kembang anak itu kan, itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana iklim yang diciptakan dalam interaksi orang tua anak di dalam keluarga, dan itu keseluruhannya adalah proses pembelajaran, adalah proses pendidikan. Itu dia teman-teman sekalian, bahwasanya kan masa depan suatu negara itu ditentukan oleh pemuda, dan pemuda yang sebelum jadi pemuda kan benih atau calon regenerasinya itu harus harus unggul. Nah buat unggul itu kan tadi dijelaskan oleh Bang Amis bagaimana tentang golden age, ya kan, pendidikan karakter. Nah sampai di pendidikan karakter pada saat kuliah nih Bang, kan seharusnya soal pendidikan interdisipliner, bagaimana Bang soal penggabungan seluruh mata kuliah umum berarti ke khusus itu pembagiannya bagaimana Bang? Ya mungkin sebelum ke situ, jadi kita ini dimasuki sistem persekolahan formal dan semua jenjang sampai ke perguruan tinggi ya. Kita itu masih menghadapi banyak hal. Jadi isu pokoknya itu bagaimana penduduk Indonesia, generasi muda itu, dan penduduk usia muda produktif lah. Usia sekolah 7 sampai 18 tahun. Jadi mulai dari SD, Madrasah Ibtidaiyah sampai ke Madrasah Aliyah dan SMA. Itu harus ada di sistem persekolahan, dan harus dipastikan semua penduduk usia sekolah itu 7 sampai 18 tahun bisa menempuh pendidikan formal gitu. Nah, kita ini untuk di tingkat pendidikan dasar ya, di jenjang pendidikan dasar, SD, MI, SMP dan juga MTS, dan kemudian SMA, SMK dan Madrasah Aliyah itu bervariasi. Jadi kalau di tingkat dasar, jenjang dasar itu kita menyebutnya sampai jenjang SMP dan Madrasah Sanawiyah. Itu penduduk usia 7 sampai 15 tahun relatif hampir semuanya sudah mendapatkan layanan pendidikan. Jadi kita menyebutnya ada angka partisipasi pendidikan. Angka partisipasi itu menunjukkan bahwa
anak usia sekolah itu memang dia ada di sistem persekolahan. Tapi begitu memasuki sekolah menengah, jenjang menengah, di SMA, SMK atau madrasah aliyah, barulah kemudian banyak itu yang tidak bisa sekolah. Jadi tingkat partisipasi di sekolah menengah itu secara nasional itu berapa? 83 atau 84% itu. Jadi masih agak, ya sudah tinggi, relatif tinggi itu, tapi kurang untuk ukuran bahwa Indonesia supaya menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju dan bangsa yang produktif, itu harus ditopang oleh lapisan penduduk yang sekurang-kurangnya berpendidikan menengah. Tapi ini baru 84% saja itu kita penduduk menyelesaikan sekolah menengah itu. Jadi masih kurang mencukupi, tidak memadai itu. Apalagi masuk ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu lebih rendah lagi. Jadi penduduk usia 19 tahun tentu saja sampai dengan 23 atau 24 tahun itu. Itu baru berapa? 33% saja. Jadi bisa dibayangkan Indonesia yang total penduduk Indonesia itu 270 juta. Itu kalau dicek misalnya 15 tahun ke atas, penduduk 15 tahun ke atas, ya partisipasi pendidikan tinggi itu baru 33% saja. Ya masih tertinggal dari Malaysia itu sudah 40. Thailand itu sudah 54% itu. Filipina mungkin ya sedikit di bawah Indonesia, mungkin 30-an itu Filipina itu. Yang tertinggi itu Korea Selatan itu 95%, dan itu akan menentukan kalau penduduk berkesempatan menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi, itu akan menentukan ya kualitas bangsa, keunggulan dan juga daya saing negara yang bersangkutan itu. Dan itu bisa itu jelas terkonfirmasi oleh perkembangan yang pesat, apakah di Malaysia atau Thailand itu, dan terlebih lagi misalnya Korea Selatan itu. Nah, kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ini memang tidak semua orang punya, tidak semua orang bisa, terutama yang berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu. Jadi kalau kita cek ya di beberapa di data statistik di BPS itu, di Susenas, itu mereka yang tidak sekolah sampai jenjang menengah itu saja banyak yang tidak bisa bersekolah itu 56% itu karena alasan ekonomi. Jadi tidak punya biaya, juga tidak punya ongkos, atau juga mungkin terpaksa harus bekerja membantu orang tua itu 56%, tinggi sekali alasannya. Jadi kan banyak itu, berarti orang-orang yang tidak mampu itu. Nah, pemerintah mengusahakan untuk memberi beasiswa dalam misalnya Kartu Indonesia Pintar itu yang Pak Jokowi. Kalau sebelumnya itu Pak SBY beasiswa untuk anak-anak miskin itu. Nah, untuk di perguruan tinggi itu juga diberikan. Kemarin ada bidik misi, itu sekarang ada KIP kuliah itu. Supaya untuk memastikan anak-anak itu secara nasional supaya lebih tinggi lagi. Jadi harus lebih meningkat, tidak cukup hanya 33% yang bisa bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, itu harus lebih tinggi lagi, seperti sekurang-kurangnya ya melampaui Malaysia, melampaui Thailand itu. Malaysia yang sudah 40, Thailand yang sudah 54 itu. Kalau mengejar Korea Selatan kan tinggi sekali, dan itu Korea Selatan itu mereka sudah memulai sejak tahun 80-an. Jadi kalau dihitung sekarang kan berarti sudah 40 tahun maksudnya. Rentangnya itu. Nah, kita masih agak sulit kalau mengejar Thailand itu. Nah, ini yang pertanyaan yang tadi soal interdisciplinary studies itu terkait soal pengembangan bidang keilmuan. Jadi bidang studi, prodi, program studi. Ya, kita sekarang itu total mahasiswa di perguruan tinggi itu kira-kira berapa ya? 8,2 juta itu. Jadi Kementerian Dikbud, ya perguruan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Dikbud maupun perguruan tinggi yang dikelola Kementerian Agama. Jadi perbandingan antara
kita menyebutnya sebagai hard sciences, bidang matematika dan sains itu, dan juga bidang ilmu sosial humaniora itu masih mayoritas bidang studinya itu humaniora, sosial humaniora. Secara prodi itu kira-kira berapa? 56-an gitu. Jadi 56 sosial humaniora, 44 sains matematika gitu. Tapi secara mahasiswa itu 70% sosial humaniora dari 8,2 juta itu, 8.200.000 itu. Jadi besar sekali student body untuk bidang ilmu sosial humaniora itu. Sementara 30% sains dan matematika. Nah, ke depan itu sekarang tinggal mau kita mengembangkan bidang keilmuan apa untuk Indonesia di waktu-waktu atau di tahun-tahun mendatang. Jadi kalau pengembangan bidang keilmuan sains dan matematika ya student body-nya juga harus dibuat lebih proporsional. Termasuk juga pengembangan bidang-bidang keilmuannya yang kategori hard sciences itu juga harus lebih diperbanyak itu. Nah, sekarang perkembangan ilmu itu kan begitu dinamis ya. Dan sekarang tidak lagi orang itu fokus pada satu pilihan bidang ilmu yang sifatnya tunggal. Jadi orang boleh mengambil kekhususan di bidang apa saja, di sains kah atau di ilmu sosial kah itu. Tapi sekarang untuk menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan tidak cukup hanya pendekatan satu disiplin keilmuan gitu. Ya, contohnya misalnya wabah COVID ini kan. Itu kan secara keilmuannya ilmu kedokteran, epidemiologi, karena ini soal penyakit masyarakat, ilmu kesehatan masyarakat, dan virusnya sendiri itu adalah bagian ilmu kedokteran, khususnya ilmu epidemiologi tentang penyakit. Tapi dengan wabah sekarang dia tidak cukup hanya pendekatan ilmu, orang melakukan riset ilmiah untuk menemukan vaksin dalam rangka mengatasi COVID itu satu hal itu. Tapi dampak dari wabah ini itu dampak sosial ekonominya tinggi. Karena itu analisis ilmu-ilmu sosial, analisis ilmu ekonomi, terutama ekonomi ekonomi pembangunan, ekonomi ketenaga kerjaan menjadi penting gitu. Dan juga psikologi. Karena psikologi ini terkait soal sangat mutlak, jadi sama pentingnya dengan ilmu epidemiologi dalam hal penemuan vaksin untuk mengatasi virus. Psikologi itu untuk psychological healing. Orang yang dilanda stres gitu, terbebani oleh situasi krisis akibat wabah ini, dan itu butuh terapi psikologis, dan itu adalah ilmu psikologi yang bisa membantu, terutama psikologi sosial itu. Jadi karena itu menjadi perlu dan juga penting ilmu itu tidak terisolasi sebagai disiplin ilmu yang dia terpisah dari disiplin ilmu yang lain. Ini perkembangan baru di mana-mana di seluruh dunia lah. Jadi maka menjadi bagus kalau di perguruan tinggi itu dikembangkan antara kombinasi mayor dan minor itu. Jadi mengambil mayor terus minornya diberi kesempatan untuk mengambil bidang studi atau bidang ilmu yang berbeda. Jadi kalau kita dalam struktur pendidikan akademik S1 di perguruan tinggi itu, saya nggak tahu berapa SKS sekarang, katakan misalnya 120 SKS gitu. Maka mestinya di dalam 120 itu dikombinasi. Jadi kalau orang mengambil, katakanlah ini kan belum ada ya misalnya di ITB atau mungkin yang misalnya yang di UI atau di UGM ini yang dia bentuknya universitas. Katakanlah teknik sipil gitu, atau teknik mesin, atau teknik elektro, atau yang lain. Sarjana dia harus menuntaskan 120 SKS, maka mungkin 100 atau 105 gitu, atau mungkin 100 atau 105 lah gitu.
itu bidang teknik sipilnya atau bidang elektro atau mesin gitu. Apa mata kuliah yang diambil itu. Tapi selebihnya yang 15 atau bahkan mungkin 20 SKS itu untuk bidang-bidang ilmu yang lain di luar core subjeknya. Jadi bisa mengambil antropologi, bisa mengambil sosiologi, atau bisa mengambil psikologi itu. Jadi bergantung mata kuliah yang diminati oleh mahasiswa yang bersangkutan. Jadi pendekatannya multidisipliner itu akan bisa memperkaya perspektif, memperluas wawasan, dan juga ini dari sisi keilmuan yang bersangkutan itu bisa membuat satu analisis ilmiah yang bersifat multi tinjauan. Jadi multi perspektif itu. Sudut pandangnya itu bisa tidak terpaku pada satu disiplin ilmu. Itu pentingnya interdisciplinary study itu. Kalau tadi interdisipliner, terus bagaimana Indonesia 100 tahun Indonesia, Bang? Dan wajah pendidikannya bagaimana, Bang? Di 100 tahun Indonesia. Ya. Ini dua hal ya. Jadi dan sekali lagi kita bisa membuat semacam rujukan negara lain gitu. Jadi tidak ada satu negara yang bisa mencapai kemajuan dan tingkat kemodernan yang ditandai oleh keunggulan di bidang ekonomi kah, teknologi atau apa yang lain, kecuali negara itu menyiapkan dua hal. Jadi membangun pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu dalam pengertian pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas yang nanti bisa melahirkan lulusan-lulusan yang punya kompetensi tinggi. Jadi menguasai bidang keilmuan tertentu ya, punya pengetahuan yang baik dan juga punya keterampilan teknikal gitu, yang dibutuhkan oleh negara yang bersangkutan, oleh bangsa untuk sektor industri kah, untuk sektor ekonomi kah gitu. Jadi fondasi yang paling kokoh itu sebuah negara yang maju dan modern adalah pendidikan. Yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga dilanjutkan dengan inovasi gitu. Contohnya negara seperti Jepang ya, yang coba kalah perang dunia kedua, semuanya hancur berantakan dan tidak menyisakan sesuatu yang bisa dikelola. Sumber daya alam juga relatif tidak punya gitu. Karakteristik negaranya kepulauan seperti kita itu. Dan mereka tersadar betul bahwa hanya dengan membangun pendidikan, hanya dengan membangun ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam tempo yang relatif pendek, hanya mungkin 25 tahun saja sejak kalah perang dunia